Selamat datang di Podbas, podcast pertama di Indonesia di dalam bus. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, seorang yang luar biasa dalam dunia branding. Namanya Bang Abe. Selamat datang Bang Abe. Terima kasih Pak Iwan udah diundang ke sini. Jauh-jauh dari Jakarta datang ke Jawa Timur. Saya pikir ke Surabaya, ternyata Sidoarjo. Dan di dalam Sidoarjo ternyata ada tempat sekece ini ya. Iya, Podbas namanya Pak. tempatnya di dalam bus. Tempatnya dong. Nah kita lagi lewat rel kereta nih. Ini unik banget nih. Bener-bener pengalaman pertama podcast di dalam bus. Ada HP-nya pula nih, dari Talkie. Ini emang bener-bener. Ini buat konten siapa aja tuh Pak? Ini untuk driver. Oke. Kemudian untuk kru yang perekam. Kru yang berdua soalnya ini busnya panjang. Panjang, ini kan big bus, bukan mini bus. Bukan juga angkot. Bukan van, bukan Van. angkot. Iya, Ini beneran bus. beneran bus. Ini Iya. big bus yang kalau teman-teman lihat itu misalkan Surabaya Jakarta, Surabaya Medan. Oh, kalau istilah anak Jakarta bis akap bisa kan antar kota antar provinsi. kota antar provinsi, bahkan ada antar negara. Antar Contoh Timur itu apa ke tinggal nyebrang mana itu? tinggal nyebrang. Tapi ini benar sih buat yang belum pernah masuk mungkin kayak berasa ini cuma studio biasa padahal kan bisa dilihat ya jalanan. Iya, Terus juga emang kita lagi jalan nih. lagi jalan. Ini yang bikin saya agak-agak gimana ya, penasaran banget nih. Pertama, kenapa namanya Podbas? Ya, karena memang ini podcast review podcast yang kita setting dalam bus. Jadi Tuh. Podbas tuh kayak singkatan podcast di dalam Di dalam bus. Catchy sekali. Podbas. Podbas. Jadi ini apa nih? Tadi kan ngomongnya Pak Iwan tuh podcast di dalam bus pertama di Indonesia. Iya. Padahal saya pernah nih Pak, saya pernah riset Ya. namanya kan mau nge-brandingin kan. Ini bener nggak nih pertama? Apalagi ini bajunya Pak Iwan nih saya baca Tell the Truth. Terus di busnya ada tulisan Karnus Tell the Truth. Ya. Nah ini saya sempat lihat gitu di Indonesia sebenarnya ada Pak yang bikin studio podcast di dalam bus. Nah itu gimana tuh? Masa bisa klaim ini pertama? Ya maksud saya pertama yang jalan. Oh. Itu loh. Kan memang sudah ada itu ya. Jadi ada sebuah bis Ada kalau itu ya Bis saya ya. tahu di pameran. di pameran. Dia tahun 2021 kalau nggak salah. Ya, 122 ya. antara itu. Malah kayak Tidak. studio aja gitu ya. Studio dan tidak ada penontonnya. Nah, kalau jalan gimana penontonnya? Ya bis jalan ke sana penontonnya begini. Wah, iya, Pusing pusing ya. Kalau ini emang benar-benar dirancang khusus ya Pak Iwan ya. Betul. Dan ini beneran ada penonton ya. Coba dengerin suara penontonnya nggak sih ini beneran? beneran ada Ya, penontonnya. ada penontonnya kan? Dan berarti kalau kayak podcast ini ide gila apa nih yang membuat seorang Pak Iwan yang saya tahunya Pak Iwan itu kan sangat dikenal dengan sebutan kalau istilah saya ya Profesor Telur Dadar kali ya. Iya, kalau ada Viral telur dadar bikin. streamer begitu. Nah, kenapa tiba-tiba kok malah ke otomotif, ke bus itu gimana tuh ceritanya Pak Iwan? Jadi memang kalau lihat dari fenomena telur dadar itu kan sesuatu yang extraordinary, yang Extraordinary, luar biasa. orang gitu loh. Iya. Demikian juga ini sesuatu yang kita harapkan bisa menjadi teringat, jadi monumen. Jadi momen itu harus kita monumenkan gitu loh. Nah, ini kan kita sudah telur dadar berarti jadi monumen lah. Gebrakan. Iya, monumen gebrakan. Nanti podcast yang bergerak real time, sampai kita jalan-jalan menelusuri keindahan Indonesia. Karena kan kita bisa tell the truth of everything. Jadi menyuarakan kebenaran. Iya, Karena itu memang jadi nilai dari Ya. Pak Iwan itu sendiri lah ya. Betul. Atau dari bahkan Karnus ya. iya. Jadi contohnya telur dadar itu kan memang semua orang tidak tidak ngeh mungkin ya. Iya Pak, jangan dibalik terus Pak. Saya suka banget makan telur dadar. Iya. Saya lagi belajar nih untuk masaknya yang benar. Makanya kita kan tell the truth ya. Tell the truth. Betul dia dari itu. Meskipun kadang-kadang itu sakit ya. Betul. Makanya kebenaran. Makanya kan pada waktu kita bicara tentang podcast ini harapannya ada nanti orang lebih tertarik untuk mendengarkan. Karena ini benar-benar kalau bahasanya saya kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman
Ayo dong, honest review atau brutal honest ya. Iya. Bener jujur yang sebrutal-brutalnya di sini nih tempatnya. Betul. Makanya di sini tempat kita menyampaikan sesuatu yang mungkin saat ini dianggap sudah benar, padahal tidak benar. Gimana tuh coba? Nah, kayak kalau Jawa benar tapi dianggap benar. Contoh, lu dadar lah. Paling gampang ya, kita cek lu dadar. Oh, babi gue, ya babi gue. Bapakku gitu. Kalau orang Surabaya, bapakku. Nah, itu atau babi gue gitu. Ada orang Jakarta Betawi. Makan lu dadar sejak zaman penjajahan nggak apa-apa tuh. Nah itu kan. teman-teman saya tuh kalau saya bilangin kan suka nanya, "Be, lu lagi di mana, Be?" Ini lagi di Sidoarjo nih, lagi sama Pak Iwan. Ada beberapa kan ya karena circle saya juga yang nge-stitch Iya. videonya Bapak tuh salah satu circle saya. Oh ya. Itu lu ngapain sih tuh, lu ntar diajarin cara masak lagi kayak gitu-gitu. Nah itu lanjut gimana tuh yang Bapak gue itu tuh Pak? Ya, artinya pada saat kita bicara tentang hal yang makro sekali, nggak apa-apa, nggak ada yang mati, kan gitu. Nah ya benar, Nah, banyak orang kan kayak gitu. Kayak gitu. Memang nggak akan mati, tapi memang pelan-pelan terjadi degenerasi suatu potensi tubuh gitu loh, yang akan berakibat pada performance hingga kemudian penyakit. Lama-lama menurun. Ya, contoh yang paling gampang tahun 2020 Sorry, berapa ya? Saya salfok Pak, ini keren banget. Ini kita lagi lewat lapangan Gor Deltras Sidoarjo yang kemarin timnas U23 main di sini ya Pak ya? Betul. Oh gila. Ini beneran Selamat datang di kota Udang Sidoarjo. kota Udang Sidoarjo. Ini Banten, kota Banten. kota Bandang dan Udang. Dan ini membuktikan nih busnya beneran jalan ya guys. Ini Iya. bukan cuma maju mundur cantik gitu ya. Tidak lah, kita jalan merasakan goyangan bus. Lanjut Pak, sorry Pak, saya potong, saya salfok Pak ya sama keindahan Sidoarjo nih. Oke, emang dulu kita udah makan telur dadar. Bahkan kemarin ada teman saya Pak Felix, oh kita sekian ton makan per tahunnya, ratusan ton Iya. telur. Ya, nggak makan telurnya. Coba kita lihat ke dalam. Berapa IQ rata-rata negara kita? Berapa tinggi badan? Nah, Aduh, tinggi badan. untung kita duduk nih Pak podcast. Kalau kita masuk tahu apa rata-rata. Ya, pasal dulu juga makan telur dadar. Iya Apa? Jadi saat kita compare dengan Vietnam misalkan, pemain bola kita loh, pemain bola Iya. sama Singapura kalah loh. Rata-rata Padahal Asia Tenggara nih. Asia Tenggara. Nah, hal kecil itu memang nggak mati enggak. Cuma kan performanya. Kira apa ada banyak ke prestasinya, ke daya pikirnya. Oh itu Negara kita ini negara kaya raya, tapi kan kita ya kok nggak semakmur Saudi Arabia gitu nih. Iya lagi. Kan Saudi kan gurun, Iya, ya kayak minyak. Kita minyak banyak, betul. bara banyak, Betul. sawit banyak. Iya, semua rempah-rempah segala macam ada ingredient semua ada nih di Ada Indonesia. semua. Loh, kenapa kita kok nggak kayak mereka? Itu maksud saya. Kita Berarti ada sesuatu ini. mungkin apa ya kalau Iya. bahasa kerennya nih kekurangan literasi berpikir tentang nutrisi. Anjay, itu bisa ngomong keren tuh. Tadi sih karena semua karya itu, semua karya, Iya. apapun karya, entah saintifik, entah teknologi, ya apapun itu hasil dari pemikiran otak. Iya. Otak itu sel. Oke, Kalau selnya nggak makan gimana coba? selnya butuh dikasih makan. Iya, karena Kan badan dikasih makan. Di dalam badan ada sel. sel. Selnya perlu juga dikasih makan. Loh, iya, tujuan kita makan tuh kasih makan sel, bukan sekedar kena di mulut, tapi tujuannya kasih makan sel. Itulah pentingnya tata cara makan yang benar. Nah, tapi kan banyak pandangan ada kayak gini loh Pak Iwan, kayak gue kan mau makan enak. Gak cuma kalau cuma buat sehat doang, kayak kan gue udah olahraga juga ini itu segala macam. Tuh gimana tuh Pak kalau itu? Nah, siapa olahraga itu pasti menjamin Anda sehat. Wah, ini sekarang sih. Sekarang gini, kemarin ada influencer tuh, pelari. Oke. Ya, kan sakit Iya. ANP. Iya. Udah olahraga kenceng-kenceng. Banyak orang salah kaprah tentang olahraga. Begini Bang Abi, sel tubuh kita terdiri dari sel. Iya. 100 triliun sel. Saat kita beraktivitas apapun, sel itu nggak mau tahu dan dia nggak tahu. Sel itu kayak mesin bis ini loh. Oke. Kita mau ajak nenek gunung, Aha. ajak dia untuk kerja biasa, kebut-kebutan, Iya. dia nggak ngerti, pokoknya digas sejalan. Dia ngikut aja. Ikut, kalau bayangin waktu digas di ternyata mampet ban bakarnya, olinya nggak diganti. Waduh. Ya, seperti itu. Di analogi mesin itu ya. Iya, makanya saya Tubuh buka kita. olahraga keras. Terus saya kerja keras loh. Pastikan dia itu dapat haknya. Contoh gini, kita olahraga pengennya untuk bakar lemak.
Ya. Itu ada caranya itu. Switching dari bahan bakar, dari glukosa, mereka dari makanan nasi kita. Oke, switching lemak adipus, itu ada caranya. Lemak apa Pak? Ini saya ini ditulis-tulis ini saya pengen nonton nih yang disebutin Pak Iwan nih apaan? Ya lemak-lemak yang di badan kita lah. Semua tata cara algoritma itu harus kita penuhi. Untuk membakar lemak tadi, ya butuh enzim pertama kali pikir, jadi sel lemak itu butuh converter. Belum masuk ke dalam sel ya. Baik dari darah menuju sel. Nanti di sel nanti lemak yang panjang itu sel lemak, soalnya rantainya 16 karbon. Oke. Ya itu nanti dipotong-potong dulu menjadi 2 karbon asetil-CoA. Itu ada tahapan-tahapan semua. Waduh. Nah, di sini salah satu pentingnya telur, kuning telur itu. Nah, ini saya udah tahu biotin kan. Nah kalau nggak ada gimana? Itu seperti mesin tidak ada injektornya. I see. Saya nonton tuh ngomongin biotin sama AFI di podcastnya Pak Iwan sama kasih solusi. Oh ya. Itu seru banget Pak. Saya nontonin kayak sama Dokter Felix ya. Ya, Dr. Felix. Ya. Tuh kayak beliau kan S3 ya. Kadang-kadang nih ini ada beberapa teman saya ngomong, lu tau Pak Iwan nggak? Saya tanya. Oh itu yang dokter ya? Enggak, itu bukan dokter. Saya bilang gitu. Tapi kok pokoknya kayak teman lebih dokter nih dihadapkan sama orang yang lulusan ini, bahkan ketemu dokter itu. Seorang Pak Iwan gimana nih untuk tell the truth? Kan kadang kan dilihat disiplin ilmunya tuh Pak. Semua itu akan pelajari tentang sifat alam. Sifat alien. Entah itu alam yang di alam mati kayak batu dan sebagainya ya, mineral. Atau yang gitu kayak biologi ke manusia. Sama semua itu pelajari tentang tingkah laku molekul. Sama kok semuanya itu. Jadi kan mau disiplin ilmu apapun mau belajar ya. Jadi gak ada bedanya. Jadi justru kalau seorang itu memahami tentang ilmu manusia, Iya. manusia kan paling kompleks, paling kompleks ya. Iya. Maka dia kan paham tentang yang lain-lain kayak mungkin elektro, kapalan, dia mudah. Tapi kalau dibalik gimana sekarang? Jadi Pak Iwan ini sebegitu ininya dari sejak tahun berapa ya kayak meneliti ini, mempelajari padahal lulusannya lulusan pangan kan kalau saya nggak salah. Guru industri teknologi. Aduh, susah lagi nih Bu. Jadi tugas saya itu, ilmu saya itu adalah menggabungkan, connecting the dot antara ilmu menjadi suatu bangunan industri. Dari mulai sistem processingnya, teknologi mesinnya, saya compile dari satu, saya lulukan, jadilah pabrik. Jadi, Kalau bis, saya merancang satu bis, saya mulai cari bannya, mencari karoserinya. Tapi saya kerjain sendiri, jadi tidak pakai vendor. Itu ada analoginya ya. Oke. Ya, kalau itu saya bayang jadi gampang. Pak. Thank you Pak. Nah, akhirnya itu saya melihat suatu teknologi, pabrik itu teknologi, manusia pun teknologi. Jadi kalau sebuah mesin, suatu bis inilah. Ya. Kalau saya memperbaikinya itu tidak memahami cara kerja dia, maka yang ada hanya try and error. Artinya apa? Teknik bermain. Oke. Tapi parsial. Sebuah perbaikan pada suatu teknologi harus mengikuti algoritma teknologi itu. Harus mengikuti algoritma teknologi. Nah, manusia itu teknologi. Ya. Makhluk yang berteknologi. Siapa yang bikin? Sang pencipta, Tuhan. Makanya kita semua menginlandkan apa maksud Tuhan ini bikin untuk manusia ini. Bagaimana cara kerja sel? Seperti saya kalau mau bagi bis ini, saya harus tahu dulu apa pikirannya Mercedes-Benz dalam membangun bis ini. Mercedes-Benz. Ya ini bisnya Mercedes-Benz. Maka saya harus memahami dia. Jadi kita harus sepenting. Ya, ujung-ujungnya malah nanti salah, nggak sesuai sama yang si pencipta maksudkan itu. Iya, itu. Wah, ini gokil, Pak. Nih, sekarang daripada saya makin pusing, saya balik lagi ke Potbas deh, Pak. Pak, itu buat yang materi-materi kayak begitu, saya yakin sekarang banyak banget orang di sana tuh mungkin mereka pengen tahu, pengen belajar, dan lain-lain segala macam. Itu kalau mereka mau belajar bisa ngikutin podcast-podcastnya Pak Iwan juga, atau gimana, Pak? Nanti kan kita sering podcast kan? Iya. Oh iya, In the Bus. bisa berempat juga ya ini. Tuh, TV-nya Ibu. Apa saya bisa terang-terangin, Bu? Pak Iwan, balik lagi ke Potbas. Potbas ini berarti artinya kan dengan campaign-nya atau nilai tell the truth itu berarti boleh nih orang-orang datang sini podcast, bertanya-tanya ke Pak Iwan tentang apapun juga atau Boleh. terbatas untuk apa nih? Karena saya mempelajarinya itu multi ilmu. Iya. Terutama yang berkaitan sama teknologi ya, ke manusia utama. Ya silakan kalau saya bisa menjawab akan saya jawab lah. Atau malah bahkan yang diundang di sini malah dia yang pengen sharing sesuatu gitu, Ya, Pak Iwan. kan apa sharing kita nggak apa. Jadi undang-undangnya apa kita suarakan di sini. Undang-undangnya apa? Suarakan di sini. Oh politik silahkan, tapi nggak selalu paham. Tapi karena algoritma saya
tahu lah. Tahu algoritma politik. Iya, paling nggak begini harusnya itu. Oh, gitu. Itulah sebaiknya. Contoh masalah ketimpangan apa ketimpangan ekonomi dan lain-lain. Itu ada salah dalam tata kelola kita, dalam teknologi kita, dalam untuk mengatur alam kita ini. Pertanian sama Pertanian. itu utama negara kita. Iya sih, karena kan negara kita kan memang agraris. Seandainya di Bang Api, Iya. semua orang punya emas semuanya, nggak ada beras. Ya, itu Berapa gambar itu satu biji beras, 1 kilo beras, 1 kilo emas. nggak akan ada nilainya juga. Nggak ada nilainya. Iya, karena ketipangan. Nah, bayangin negeri ini satu hari kan paling nggak 12 jam kena matahari ya. Iya. Dari terbit sampai terbenam. Iya. Mestinya kan kita bisa jadi penghasil padi yang Harusnya negara lahannya usai. kan kita ini banyak ya kan. Betul. Ini kalau berjalan, udahlah, nggak usah mungkin batu bara itu mana. Nah, Pak Iwan, Itu. ini kan kemarin saya sempat jalan-jalan Sidoarjo sama teman-teman juga dari sini. Ternyata banyak yang hobi olahraga nih di sini nih, Pak Iwan. Ada badminton, sepak bola, segala macam. Kira-kira dari Pak Iwan sendiri gimana nih ngelihat orang-orang yang hobi olahraga? Apakah mungkin kepikiran ini kan udah bikin podcast nih? Ya, apa mungkin ngundang komunitas dari olahraga mana gitu join, atau mau bikin turnamen mungkin Iwan Beni Cup? Karena kita ini fokusnya ke nutrisi, Nutrisi. kesehatan, dan olahraga itu bagian dari skema Karnus. Karena ada irisan dengan olahraga, maka kita ingin memberdayakan olahraga itu. Jadi bolehlah ini someday ya kita rancang nih. Pada umumnya itu lumayan banget. Kemarin kan saya sempat ngobrol-ngobrol juga. Oh, banyak nih ini kan karena sekarang dipercaya untuk menggaungkan ini podcast ini juga, saya tiap ini nanya, kamu tahu Karnus tak? Tahu ini nggak? Oh, apa tuh? Padahal kan sekece ini udah viral juga tuh telur dadar dan lain-lain. Kayaknya seru sih Pak kalau kita bikin turnamen badminton kali ya. Iya, kita pengen ambil edukasi juga sih. Sambil edukasi ya. Masih olahraga yang sesuai dengan aturan tubuh gitu. Olahraga yang sesuai dengan aturan Karena kan kita lihat sekarang juga banyak mantan atlet juga banyak sakit. Oh iya, benar-benar. Ada apa ya? Padahal mereka olahragawan. Jadi itu membuktikan bahwa sel kita itu tidak pernah tahu apa yang Anda kerjakan di tubuh ini. Mau dipakai untuk apa? Aktivitasnya apa? Yang jelas sel itu Haknya dia. kayak mobil lah. Kan pakai apa? Mau kerja atau mana? Mau balap-balapan atau overroad apa namanya? Oh, yang untuk muatan. Iya. Ya hanya taunya diperintah jalan. Nah, kita harus menjaga selama kita diperintah itu semua kebutuhan dia terpenuhi, dan kemudian kita harus tahu jangan asal perintah. Tapi kalau bayangkan jika kita sel itu tidak mendapatkan makanannya, dipaksa untuk membawa badan ini lari misalkan, kan hukumnya tetap berlaku untuk membawa badan sekian kilo, sekian kilometer, Beban ada energi itu berapa joule. Iya, nggak kuat dia. Itu energi nggak usah ada bohongin. Yang kerja itu sel kamu kan gitu. Wah, gila, ternyata mempelajari kayak gini sebenarnya seru ya kalau dikasih analogi, perumpamaan yang simpel-simpel itu ya, banyak yang tahu jadinya. Sama lah kayak gini, saya bawa bis ini 11-15 ton, full muatan 15 ton, saya bawa dari sini sampai Surabaya, butuh berapa energinya? Oh, sekian juta, bukan 100.000 joule misalkan ya, hitung-hitungannya itu. Koper berapa itu solar? Itu selama ada bahan bakarnya, ada olinya dan sebagainya, jalan, Tinggal jalan aja. Nah Pak, sekarang kita ngomongin kopi nih Pak. ya. Kalau saya minum kopinya americano boleh nggak? Itu murni ya? Ya, Karena nggak pakai gula segala macam. ya nggak apa-apa. Kalau intinya jangan ada creamernya. Jangan ada creamernya. Kalau gula silakan aja. Susu boleh. Susu boleh. Bagus susu. Nah, susu boleh. dengar-dengar katanya kalau anak-anak Gen Z ini katanya ya Pak, yang kedengar, kalau misalnya anak-anak Gen Z ini keseringan minum kopi atau ada creamernya, emang ada yang bisa jebol gitu Pak, ini ya livernya, mungkin ekstrimnya kayak gitu Pak. Yang masalah itu nih, nya kita kalau hanya kopi saja tetap ada batasan sampai kelebihan gitu kan. Kedua, creamer, tambah creamer. Nah, saat kita minum kopi itu ada kafein. Ya. Nah, kafein itu memang mempengaruhi suatu reseptor di otak kita yang dia itu bisa membuat lebih energik. Nah, itu bahasa singkatnya, simponnya. Apa tadi Pak? Suatu reseptor di otak kita, ya, langsung membuat kita tuh langsung energik gitu loh. Oh, langsung. Nah, kayak seger, paksa seger gitu. Ini bentuk kafein. Kafein ini mirip sekali dengan basa nitrogen DNA kita, mirip membuat
reseptor di otak kita yang menerima sinyal dari bentuknya Bentar yang kayak DNA ada di itu. kafein meningkatkan energi metabolisme, Oke. ya kan, dalam otak, tapi menurunkan Cerebral. Oh, oke. nah kemudian yang kafein meningkatkan non adrenalin neuron. Oke. Nah ini kan untuk seperti membuat dopamin. Oh, dopamin. Kalau bahasa ini gampang saya mengerti. Dia akan berefek pada releasing ke dopamin, kayak hormon yang dia itu membuat kita gembira. Betul. Kayak ya kalau di atlet sebutannya doping atau kayak gitu itu kan apa? Kalau orang minum kopi itu kecenderungannya meningkatkan tekanan darah. Meningkatkan Ya. Saat kita ini secara logik ya, Iya. saat kita ini dirasa untuk seger, maka kita mau do something. Oke, iya. Ini sih nih. Berarti kan siap-siap nih untuk do something. Nah, Ini ada aktivitas apa nih habis ini setelah segar gitu? kan tuh ini kan. Iya, Itu. Oh, seneng nih. iya. Nah, saat seneng ini kan sistem harus awake, harus bangun. Iya. Harus siap-siap berbulan energinya. Makanya secara sistem maka otomatis itu darah kita akan mengecil sehingga tekanan darah akan naik. Harapannya semakin naik tekanan itu akan memperkuat transfer dari darah menuju sel insulin. Nah, pada saat itu berlebih, pada suatu saat berlebih, jumlah perintah untuk memberi bahan bakarnya terlalu banyak, kurang. Oh, justru kurang. Perintahnya kebanyakan, bahan bakarnya kurang. Iya, perintahnya kebanyakan tapi asupannya kurang. Nah, saat kurang itu dia akan memperintahkan lambung. efeknya ke situ. Kasih asal lapar. Ya, Nah, kadang-kadang orang udah sering begitu ya. Dia mulai tidak aware. dari kebiasaan. Jadi dia tidak sadar bahwa tubuh dia tuh kurang energi, dan dia lupa makan. Ya kebanyakan Kalau keluar, nggak ada musuhnya, nggak ada lawan. nggak ada lawan. Jadi dia untuk memecah makanan, ngasih suplai energi lagi. Ini enggak, dia lupa, udah langsung minum kopi lagi ya. Iya, makanya kadang ada banyak orang kan suka bilang, ya gue mendingan nggak makan daripada nggak ngopi. Ya itu masalahnya, itu betul masalah. Itu jadi masalah dan masalah jadi biasa malah jadi kebiasaan buruk ya deh. Sakit luka lambung yang parah ya sudah. Dan ini itu anunya. Nah tapi kalau misalnya kita tadi udah bicara lambung, nah kalau dari Pak Iwan sendiri apa nih ada nggak sih obat GERD atau lambung kan ujung-ujungnya GERD kan kayak gitu kan? Kalau masalah lambung salah satu ya. Gangguan lambung. Bisa iritasi. Paling parahnya apa sih kalau ya GERD? Ya, lumayan. soalnya saya agak GERD survivor. Ya, karena GERD kan katup lambung yang begini ya, katup real lah sebentar. Nah, itu biasanya gitu gini. Orang itu pertama akibat makan nggak teratur sehingga dia makannya over. Oke, apa? Karena ada nggak makan siangnya. Tahan nih. Rasa lapar. Kemudian ada kelaparan maka dia over makan. Dirapel. Rapel akhirnya banyak tuh. Iya. Terus dia mau tidur. Kuburan. Padahal waktu makan banyak itu lambungnya nanti bergerak gini. Oke, dicerun karena waktu bergerak itu kena asam lambung. Kan akhirnya ke atas. Iya. Kena balik. Kena katup. Iya. Katup itu nggak ada mukosanya, sedikit pelindungnya. Nah, betul dia remet. Iya. Akhirnya ke situ kan. Ya keluar deh Kelas itu. Nah, ini ada asam lambung pada ACL. Nah, ACL itu nanti bisa melukai apa itu. Itu SN pertama. Hebat pelukaan, ada berat. Yang kedua, ototnya ini lemah. Oke. Nah, otot lemah itu banyak sebab. Biasanya itu selnya kelaparan di tingkat sel. Selnya bisa kelaparan karena sel otot itu butuh mengisi makanan untuk dia kontraksi. Dan makanan sel itu beda-beda gitu. Biasa asam amino, asam lemak, itu makanan utama dia. Tapi paling utama ya asam glukosa sama asam amino, asam lemak. Dua itu. Nah, biasanya itu masalah. Kenapa? Lambungnya dulu masalah. Lambungnya ini tidak asam. Kenapa? Mungkin dia kena obat pada lambung. Suka makanan yang basa-basa. Ya tinggi. Nah, itu pengaruh itu. Obat lambung aman kan? Boleh kan kita konsumsi kan, Pak? Obat lambung itu seperti asam lambung itu kayak api dalam kompor. Asam lambung kayak api di dalam kompor. Pada kompor. Ya, tugasnya kompor apa sih? Memantengkan masakan. Iya. Nah, gitu aja kan. Bayangin jika api itu kita kasih air, matang nggak masakan itu? Mati loh. Ya kan nggak matang kan? Ya sama, asam lambung itu kayak api dalam kompor. Tugasnya apa? Memecah makanan.
yang akan dimakan oleh sel. Ya kalau lambungnya itu asam lambungnya itu dinaikin pH-nya mendekati pH 4 aja, itu nggak mampu untuk pecah makanan. Wah, Akhirnya jadi feses makanannya. Selnya kelaparan kan? iya. Kelaparan termasuk sel otot sprinkle lambungnya. Begitu semua otot lambung itu lemah, ya nggak ternutup. Oh, alah. Buka. Jadi waktu kita bakar sedikit ini, kemudian sedikit amin aja, udah balik karena nggak ada nutupnya. Nggak ada tutup ya. Nanti ini kan habis ini kan kerongkongan ini. Waduh, Jalan goyang-goyang nih kita dari kononnya kerongkongan. Iya nggak ada lagi lapisan. Saya kan sekian sampai ke atas. Pernah nggak muntah? pernah. Asam nggak? Oh iya, Itu asam lambung. itu asam lambung. Dan kalau misalnya kita hajar obat lambung, malah jadi makin Netral kan itu ya. jadi netral. Lalu, menuju netral akhirnya nggak mampu pecah makanan. Apa akibatnya? Akibat utama yang parahnya adalah sel tubuh kita kelaparan. Iya. Bisa macam-macam. Jika yang kelaparan sampai sel jantung dia ada buat jantung. Sel tulang kita jadi HNP misalkan. Apa tuh? Tulang jepit. Aduh, banyak lagi sekarang teman-teman Sakit seumuran lutut. kayak Ya otaknya kelaparan jadi pikun sampai Alzheimer. aduh, kita Jadi banyak. Jadi fokusnya lambung itu luar biasa. ya mesti kita jaga nih. Nah, Pak, balik lagi ke Potbas nih. Boleh nggak ya nih dikasih tahu paling sulitnya untuk memodifikasi bus ini di bagian mananya, Pak? Kan saya lihat dari luar, udah nggak usah dibilang lagi deh, itu udah kece banget kan, Pak. Iya. Nih, kayaknya bus pertama yang dilukis di Indonesia kan, Pak ya, sama artis lokal juga kan, Simply. si Mr. Simply ya. Luar biasa Anda ini mengerjakan apa nggak sampai 3 hari lagi. Ya kita kebut itu. Dikebut badan segede gini, dikebut 3 hari, dicat tuh, dicat langsung. Ya. Nah, yang paling ribetnya bagian mana ya Pak? Kalau menurut Pak Iwan, atau paling menyenangkan atau challenging yang mana Pak? Semuanya challenging sih. Seru ya, Semuanya ya. Terutama untuk waktu pengecatan BK itu. Kita kan pakai painting. pakai PT ya. Yang gimana saya nggak bayang itu apanya. Mana di painting? Nah, awalnya waktu saya lihat busnya masih putih nih, kepikiran, wah ini seru nih kalau nih ada yang mural, coret-coret ini segala macam. Ternyata jadi Betul. keren banget ya Pak ya. Iya ya. Dan waktu itu kalau saya waktu ngikutin proses pengecatannya, ini kita berdoa cuacanya dikasih bagus aja. Iya ternyata hujan. Kalau hujan kan lucu tuh. Terus juga interiornya, kapasitasnya ini berarti tinggal berapa nih? 16 16 ya. 16. Jadi memang setelah eksterior kita di painted atau simply ya. Kemudian kita furnish gelap kan. Belum selesai. Kalau hanya eksterior kan Betul ya dari luar doang. luar doang. Masuk wah ini Sih, lodak semua nih. ini tapi luar biasa sih, ini keren banget sini dalamnya nih Pak nih. Tapi jelas ini yang kerjain anak-anak Surabaya. Anak-anak Surabaya ya. Interiornya anak Surabaya. Cuma saya sempat lihat juga Pak Iwan juga memang hobi perintilan kayak ini ya, kayak kabel-kabelan. Ya karena kemarin ada sedikit miss. Ada sedikit trouble kali ya. Ya. Akhirnya ya saya harus turun tangan juga. Suhunya turun gunung, guys. Asal kita sama aja, saya harus pahami algoritma dari mixer. Kelihatan itu. Nih, ya makanya Jangankan manusia, mixer aja udah algoritma. ya benar. Udah ikutin. Mau nggak mau bisa beli misalnya kan. Dibeli dan akhirnya ngajarin juga ke krunya Taiwan nih di sini ya. Harus diajarin semua. Kayak unik. Tapi enak sih kalau pakai ini, kedengarannya enak. Terus juga dan uniknya lagi podcastnya di sini, suara di sini enak. Terus penonton di sini pun juga bisa dengar dari sound busnya ini sendiri ya Pak ya. Saya sama kan undang podcast tuh. Podcast ke Kayak Solusi, ke Grace Air, ke Pascal. Yahya. Ya nggak ada loudspeakernya. Cuma benar-benar ngobrol aja. Ya, betul ya. Ini ada loudspeakernya di sana. Jadi kayak Kita live ngobrol gitu kayak ya ini talk show. udah. Jadi ada feedback kan? Iya benar, dan feedback juga udah baik. Nah kalau kayak kita berandai-andai nih, kalau dari Pak Iwan ini kan sekarang udah ceritanya udah jadi podcaster nih, kan udah punya rumah sendiri nih, bisa jalan-jalan lagi, podcastnya tidak terbatas, bisa kemana-mana. Ya. Selama ada jalan raya ya. Selama ada jalan raya, bus bisa masuk. Dari Pak Iwan nih kira-kira ada 5 nama yang pengen banget diundang ngobrol banget di sini, siapa aja Pak Iwan? Ya pertama ya. Jadi misalkan ya. Siapa? Dari misalkan. Bang Dery si Solusi. Yang pernah saya podcast dulu saya Telur dadar.
Oke, Bang Dery, ayo dong diundang balik nih sama Pak Iwan nih. Ayo misalkan ya. Pak Helmi Yahya diundang balik lagi ke sini. Sekali gantian lah ya. Gantian ya. Nanti krunya yang atau timnya yang hubungi ya Pak ya. Iya boleh. Atau mungkin Pak Iwan langsung telepon langsung juga. Iya. Siapa lagi? Itu katanya oke tuh. Mas Ari Untung. Nah, Mas Ari Untung. Wah, tadi udah saya WA tuh anunya. Timnya. Wah, itu seru kali ya. Kocak tuh ya. Gajah gosip bisa ya. Siapa lagi nih? Banyak nih mau diundang nih. Iya. Kemudian influencer itu otomotif ya. Otomotif ya. Seru. Pak Dhani misalkan. Wis. Nah, Fitra Eri. Otomobil misalkan. Ah ini. Mas Sungkar. Saya kan penggemar Mitsubishi saya ini. Oh iya, saya Saya lihat. dulu tuh waktu beli Pajero kali 4 2016 karena saya Pak Sungkar sama Hiroshi Masoka. Suruh milih. Itu yang Ya. ininya. Iya. Putar trial dah. Waktu saya bagian di Hiroshi Masoka. Oke. Ya kan the legend-nya Odyssey itu Hiroshi Masoka internasional. Oke, tapi saya menghargai Allah sama Pak Sungkar. Berarti dari nasional. Kita mudah-mudahan ya dia nonton, kita Iya. potong nih terus kirim ke akunnya Rifat Sungkar. Ayo datang ke sini. Iya. Ini penggemarnya Mitsubishi banget nih. Ya kan? Iya. Sama penggemarnya Bang Rifat Sungkar juga. Soalnya ngomongin Mitsubishi Pak Iwan, ya saya lihat nih mobilnya Mitsubishi Pajero, ada Grandis, ada satu lagi yang cuma satu-satunya di Indonesia, apa tuh Pak? FTO. Salah satunya manual ya. Yang manual di Indonesia, FTO. FTO. Dan ada satu lagi yang paling baru tuh Pajero, apa tuh Pak? Oh iya, Pajero lama. Paling baru tapi paling lama. Jadi Pajero tua. Pajero tua yang Itu. apa sih seri apa itu Pak? Generasi 2. Generasi 2 ya. Oke, jadi Bang Rifat ayo datang, ntar bisa ngobrol bahas tentang otomotif ya. Otomotif itu dekat sama tubuh manusia. Tubuh manusia. Yang kayak tadi analogi mesin, bahan bakar, inilah piston segala macam ya. Nah, ya pasti sudah. Kalau anak Gen Z mau ngundang siapa Pak? Simply mungkin ya. Mr. Simply. Saya lihat ada beberapa konten itu kalau ngomong langsung sama Mr. Simply emang Kacau itu. emang kacau. Oke, berarti udah ada list nama lah ya. Ya. Kita undang sini mungkin sama tim yang ada di sini, kru boleh diundang pada saat lagi podcast. Berarti kita bisa posting di Instagram. Siapa yang mau ikut nonton podcast live bisa dong. Boleh di follower-followernya Pak Iwan. Iya, silakan. Asal kita punya 16 seat. Asal muat lah ya. Muat ya 16. Karena kan kita tetap jaga ini nyaman banget sih ini dibikin seatnya ada jadi 16, terus di belakang juga masih bisa duduk juga. Iya. Sini bisa berempat narasumber ya. Wah, luar biasa. Nah, Pak Iwan, apa nih harapannya? Nih karena habis ini, nih serunya di Podbus, habis ini Pak Iwan bakal podcast sama yang lain lagi. Langsung giliran. Langsung karena sampai kita nyampe ke tempat tujuan. Nah, harapannya nih dengan adanya Podbus nih buat para netizen yang mungkin nonton atau mungkin ngelihat bus ini lagi di jalan, Pak Iwan gimana? Visi misi atau harapannya dari seorang researcher Iwan Beni. Harapannya sih tadi apa tadi? Neck breaker. Jadi orang tiap lihat ini patah lehernya. Kata lehernya gitu. Iya, orang tertarik lah. Artinya kita menyampaikan sesuatu. Tetapi kalau orang tidak tertarik atau tidak tahu kan ya repot juga. Iya betul. Itu aja sih. Karena di dalam karsi banyak sekali saya rasa yang ilmu dasar yang sebaiknya dipahami oleh semua masyarakat Indonesia atau dunia kalau mau. Wah, from Sidoarjo to the world. Ya, kan tujuan kita kan kami for humanity. Ya, for a better humanity, untuk manusia. Humanity. Jadi artinya saat kita semakin banyak memahami algoritma tubuh kita dari keluarga, oleh keluarga, maka nanti lahirlah anak-anak yang sehat, Anak-anak yang sehat, generasi yang kuat, negara yang makmur. Akhirnya apa? Kita semua happy semuanya. Oh iya deh, keren banget. Ini emang udah cocok 2029 kayak maju nih. Oh iya, amin. Kayaknya kita kembalikan ke algoritma negara kita. Karena negara ini didirikan atas dasar suatu algoritma atau tujuan. Wih, Ya atur aja di sini. coblos Iwan Beni. Nggak usah banyak kata-kata.
Just do it. Just do it. And pada saat lagi mengatakan tell the truth. Oke, thank you Pak Iwan. Happy banget saya diundang ke sini. Oke. Moga-moga nih benar-benar bikin neck breaker, patah semua leher di sana. Thank you Pak. Oke. Makasih. Karnus Tell the truth.